Biasanya, kalau kita mikirin soal fakta biologis, kita bayanginnya tuh kayak hasil foto rongsen. Iya, hitam putih gitu ya. Benar banget, tulang lengan Anda patah atau ya nggak patah. Sangat biner dan jelas. Dan itu, menenangkan bukan? Sangat menenangkan. Karena kita suka sesuatu yang pasti. Kita suka banget ketika dunia bisa diukur dan dikategorikan. Tapi hari ini, di eksplorasi mendalam kita tentang buku Foucault and Queer Theory karya Tamsin Spargo, kita bakal melihat sesuatu yang beda. Sesuatu yang bakal membongkar pemahaman dasar kita. Tepat. Kita akan melihat bagaimana mesin rongsen konseptual tentang seksualitas dan gender kita ini sebenarnya sudah dimanipulasi sejak abad ke-19. Oke, let's unpack this. Dan buku Spargo ini adalah titik tolak yang sangat tajam buat diskusi kita. Melalui pemikiran Michel Foucault, seorang filsuf dan sejarawan Prancis, kita diajak untuk melihat ke balik layar sejarah. Foucault ini pemikirannya radikal banget kan? Sangat radikal. Foucault, yang secara tragis meninggal karena komplikasi terkait AIDS pada tahun 1984, tuh nggak tertarik mencari apa kebenaran mutlak dari seksualitas manusia. Terus apa yang dia cari? Dia justru meneliti bagaimana pengetahuan tentang seksualitas itu sendiri diproduksi, dan bagaimana label-label medis digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah, misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar sejarah itu. Bagaimana masyarakat Barat mendefinisikan apa yang normal dan apa yang menyimpang, serta bagaimana ide-ide ini membentuk identitas, politik, dan budaya Anda saat ini. Tapi mungkin ada baiknya kita kasih konteks sedikit. Oh ya, pasti. Sebelum kita menggali lebih dalam, ada satu hal yang perlu saya tegaskan kepada Anda yang sedang mendengarkan. Materi yang kita bedah ini menyentuh isu-isu yang secara politik dan sosial sering diperdebatkan dengan sangat panas. Dari gerakan pembebasan, legislasi, sampai teori gender. Benar. Gampangnya gini, kita di sini bukan untuk mengambil posisi. Kita sama sekali tidak memihak pandangan politik sayap kiri maupun sayap kanan. Sepakat, posisi kita netral. Tujuan kita murni membedah gagasan-gagasan di dalam teks ini agar Anda bisa memahami sejarah pemikiran di baliknya. Dan berbicara soal sejarah, mari kita mulai dengan gagasan Foucault yang paling, bikin saya terperangah. Soal hipotesis represi. Ya, selama ini kan kita selalu diberitahu kalau seksualitas itu dorongan alami yang mati-matian ditekan oleh masyarakat. Apalagi sejak era Victoria yang Puritan itu. Itu cerita yang sangat umum kan? Tapi Foucault bilang seksualitas itu justru sebuah konstruksi. Ini aneh banget. Ini kayak kita dikasih tahu kalau gravitasi itu bukan fenomena alam, melainkan aturan yang baru diciptakan oleh pemerintah abad ke-19. Gimana ceritanya seksualitas bisa disebut konstruksi? Gini, Foucault menyebut pandangan umum itu sebagai hipotesis represi. Dan dia menolaknya mentah-mentah. Menolak. Padahal orang Victoria kan terkenal sangat menyembunyikan urusan seks. Nah, itu ilusi sejarahnya. Cerita yang sering kita dengar adalah mereka menyapu seks ke bawah karpet, dan kita di era modern ini adalah pahlawan yang membebaskan seks. Padahal kenyataannya, abad ke-19 itu memproduksi ledakan diskursus atau pembicaraan tentang seks. Tunggu. Jadi, alih-alih membungkam, mereka malah banyak omong soal seks? What's fascinating here is masyarakat Barat tidak membungkamnya. Mereka justru meletakkannya di bawah mikroskop. Mereka membangun industri pengetahuan dari situ. Wow, industri pengetahuan seperti apa maksudnya? Foucault ngebandingin ini dengan ars erotica atau seni erotis di budaya kuno kayak Tiongkok atau India yang fokusnya pada eksplorasi kenikmatan. Oke, melipat gandakan kenikmatan tubuh gitu ya? Ya, tapi di Barat yang muncul adalah scientia sexualis, ilmu pengetahuan tentang seks. Obsesinya bukan pada kenikmatan, melainkan pada pencarian kebenaran tersembunyi di dalam jiwa seseorang. Dan, instrumen utamanya adalah pengakuan atau confession. Ini kayak kita masuk ke bilik pengakuan dosa di gereja, tapi di bawah kerana medis. Persis seperti itu. Bayangkan ada pria borjuis di abad ke-19 yang punya hasrat tidak biasa. Dia nggak cuma ngomong ke pendeta lagi, dia duduk di ruang psikiater, klinik dokter, atau pengadilan. Dan dia ditekan untuk menceritakan hasratnya. Iya, sekecil apapun itu agar otoritas medis bisa mendiagnosisnya. Proses inilah yang mengubah hasrat yang tadinya cair menjadi data klinis yang kaku. Dan pengkategorian ini yang membawa kita pada pergeseran besar di tahun 1870-an yang ada di buku ini. Pergeseran definisi sodomi ya? Benar.
Sebelum abad ke-19, sodomi kan dilihat gereja dan hukum cuma sebagai tindakan pelanggaran sementara kan? Siapa aja bisa tergoda dan melakukannya. Itu berubah drastis waktu wacana medis mengambil alih. Institusi medis nggak lagi melihatnya sebagai tindakan, tapi menciptakan sebuah spesies manusia baru. Spesies baru, maksudnya label homoseksual itu. Betul, seseorang nggak lagi dinilai dari apa yang dia lakukan dalam satu malam, tapi seluruh keberadaannya didefinisikan oleh label itu. Secara medis, dia dilihat sebagai hermafrodit, secara psikis. Jadi itu stempel permanen. Dan teks ini menyebutkan kalau kategorisasi ini ada motif ekonominya juga untuk mengontrol populasi pekerja borjuis. Ya, untuk memilah mana pekerja sehat yang bisa bereproduksi buat kapitalisme dan mana yang dianggap menyimpang. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis nih. Kalau institusi medis punya kendali sekuat itu atas bahasa dan definisi, bukankah individu yang dicap menyimpang pada dasarnya nggak punya harapan buat melawan? Kenapa Anda berpikir begitu? Ya logikanya, mereka terjebak dalam bahasa si penindas. Mereka nggak punya kosakata lain selain pasien, sakit. Disinilah Foucault menawarkan pandangan yang beda soal kekuasaan. Kekuasaan itu bukan palu raksasa yang mukul dari atas ke bawah. Terus kayak apa? Lebih menyerupai jaringan listrik yang menyebar. Hukum mutlaknya adalah di mana ada kekuasaan, di situ selalu memicu perlawanan. Foucault menyebut ini wacana balik atau reverse discourse. Wacana balik, oke. Gimana tuh prakteknya di dunia nyata? Ketika institusi medis menciptakan kategori homoseksual dan menulis ribuan jurnal, tanpa sadar mereka mengelompokkan orang-orang ini. Oh, mereka jadi sadar kalau mereka nggak sendirian. Tepat sekali. Mereka mulai bikin klub, nerbitin buletin, dan menggunakan kosakata medis yang sama persis untuk berbicara mewakili diri mereka sendiri. Hah, menarik. Jadi mereka ngambil label dari medis itu, terus bilang, ya, kami memang ada, dan ini alami. Kami menuntut keabsahan. Betul. Ini cikal bakal politik identitas di tahun 70-an. Mereka membuang istilah klinis homoseksual dan mulai menggunakan kata gay dan lesbian dengan bangga. Pergeseran dari objek penelitian yang pasif jadi subjek aktif ya. Iya, dan mereka menuntut hak untuk berintegrasi. Ini yang disebut model asimilasi. Kalau pakai model asimilasi, berarti narasinya kayak kami sama seperti Anda, bayar pajak, cuma beda preferensi aja. Persis, itu strategi yang sangat rapi untuk diterima masyarakat. Tapi kok kelihatannya nggak bertahan lama? Here's where it gets really interesting. Bagi pendengar yang hidup di era kampanye kesetaraan, kenapa kemudian muncul istilah queer? Karena ada krisis besar. Kan kata queer itu aslinya hinaan ya. Bukannya pakai kata itu malah sabotase diri sendiri dan jadi langkah mundur. Kalau kita lihat konteks sejarahnya yang memilukan, retaknya politik asimilasi ini dipicu oleh krisis AIDS di tahun 80-an. Oh, waktu virus itu merebak ya? Iya. Dan respons masyarakat sama media saat itu penuh dengan homofobia. Toleransi yang dibangun lewat asimilasi ternyata sangat rapuh. AIDS menghancurkan ilusi kalau mereka sudah diterima. Ya, pakai jas rapi dan jadi warga negara yang sopan nggak ada gunanya kalau negara ngebiarin Anda mati tanpa penelitian medis. Makanya muncul kemarahan luar biasa. Kelompok radikal kayak ACT UP dan Queer Nation menolak asimilasi. Mereka yang demo konfrontatif itu kan, yang di bursa saham dan stasiun TV. Betul. Dan di titik inilah kata queer direbut kembali. Daripada dipakai buat menindas, mereka jadikan itu senjata. Slogan mereka, "We're here, we're queer, get used to it." Wah, merinding juga dengarnya. Berarti penekanan politiknya bergeser total ya? Bergeser dari siapa identitas esensial Anda di KTP, menjadi apa yang Anda lakukan. Maksudnya praktek di lapangan? Iya, praktek seks aman dan membangun aliansi politik antar gender. Itu jauh lebih penting di tengah krisis nyawa daripada sekedar meributkan label. Oke, dari kelompok radikal di jalanan, ini kita beralih ke dunia akademis. Bagaimana konsep queer ini diangkat jadi teori yang menantang apa yang masyarakat anggap normal? Ini ranahnya teori queer. Ini ngingetin saya sama analogi Batman. Batman itu nggak bakal punya identitas pahlawan tanpa di Joker. Apakah konsep heteroseksual sebenarnya diam-diam sangat bergantung sama homoseksual supaya dia bisa disebut normal? If we connect this to the bigger picture, analogi itu sangat pas. Diana Fuss dan Eve Kosofsky-Sedgwick dalam Epistemology of the Closet membahas ini. Apa kata mereka? Mereka mengkritik yang namanya heteronormativitas.
Heteroseksualitas itu punya keistimewaan konseptual cuma karena dia disandingkan sama homoseksualitas yang distigmatisasi. Jadi, si normal ini parasit, butuh si abnormal buat validasi dirinya sendiri. Tepat. Makanya Sedgwick juga menyoroti batas-batas dari konsep coming out atau keluar dari lemari. Tunggu, coming out kan membebaskan secara pribadi. Masa ada masalah? Secara pribadi iya, membebaskan. Tapi secara struktural, teori queer melihat coming out itu tanpa sengaja menegaskan kalau heteroseksualitas adalah pusat atau inside. Dan yang lain itu outside. Betul. Kalau Anda harus bikin pengumuman resmi soal identitas Anda, berarti ada kelompok standar yang nggak perlu repot-repot menjelaskan apa-apa. Teori queer nggak mau sekedar membalik posisi, mereka mempertanyakan fondasi lemarinya itu sendiri. Menghancurkan hierarki biner ya. Pantesan aja ada histeria massa. Buku ini kan nyebut soal Section 28 di Inggris. Iya, di akhir 80-an. Itu ketakutan yang luar biasa kalau yang normal bisa dikorupsi melalui pengetahuan kan? Gimana detailnya aturan itu? Aturan itu melarang sekolah dan otoritas lokal untuk mempromosikan homoseksualitas. Ini bentuk histeria bahwa pengetahuan saja bisa merusak yang normal. Negara panik karena sadar yang normal itu bukan fakta biologi, tapi cuma arsitektur rapuh. Dan ngomongin soal konstruksi sosial, ini nyambung ke sesuatu yang kerasa lebih mendasar buat pendengar kita. Soal identitas gender, pria dan wanita. Iya, masuklah Judith Butler, tapi tunggu dulu. Kalau teori queer dan Butler bilang gender itu diproduksi, apakah itu berarti setiap pagi saya bangun dan secara sadar memilih gender saya dari dalam lemari seolah-olah itu kostum teater? Hai, ini kesalahpahaman yang paling sering muncul soal teori performativity di bukunya Gender Trouble. Soalnya kedengarannya kayak gitu kan? Memang terdengar seperti itu karena ada kakak performa, tapi bukan berarti kita aktor bebas yang ganti baju. Butler bilang gender bukanlah esensi biologis di dalam diri yang kita ekspresikan. Kalau bukan esensi biologis, terus apa dong? Gender adalah efek dari pengulangan tindakan, gaya, dan gerak tubuh secara terus-menerus dan terstruktur. Ini yang disebut stylized repetition. Kayak anak perempuan yang diajarin duduk menyilangkan kaki, sementara anak laki-laki duduk kangkang. Nah, itu contoh sempurna. Kita mencapai identitas gender itu justru karena kita melakukan pola perilaku tersebut ribuan kali sejak kecil, bukan sebaliknya. Oh, wow. Berarti kita niruin naskah masyarakat sampai kita percaya kita lahir dengan naskah itu? Persis. Makanya Butler ngasih contoh tentang seni pertunjukan drag atau waria untuk mengekspos ilusi ini. Gimana drag bisa membongkar ilusi itu? Kan mereka cuma parodi. Justru karena parodik dan hiperbolik, drag secara subversif mengekspos kalau gender di jalanan itu sebenarnya juga cuma struktur tiruan. Semua orang sedang mengimitasi, tapi nggak ada orisinalnya. Gila, masuk akal banget. Dan buku ini ngasih perbandingan yang asik banget soal ini, antara gaya pelawak Julian Clary dan Eddie Izzard. Ya, itu perbandingan yang krusial untuk paham performativitas. Julian Clary kan gaya camp-nya flamboyan banget, tapi kok bisa diserap komedi arus utama? Karena dia aman. Julian ditempatkan di kategori komedian gay, flamboyan. Penonton heteronormatif tahu persis mereka lagi nonton apa, batasnya jelas. Beda sama Eddie Izzard ya? Sangat beda. Izzard tampil dengan gaya transvestit, pakai rok, sepatu hak tinggi, riasan cantik, tapi janggutnya tetap ada dan ngomong kasar pakai suara maskulin. Nyampur semua kode biner pria-wanita secara bersamaan. Pantesan penonton bingung mau naruh dia di kategori mana. Betul, dia merusak pemahaman biner soal normalitas. Dan di kebingungan itulah teori Butler terbukti. Gender itu cair dan nggak punya esensi absolut. So, what does this all mean? Dari Foucault sampai Butler, apa intinya buat Anda yang mendengarkan? Intinya adalah membebaskan cara berpikir kita. Betul. Anda belajar bahwa apa yang diyakini sebagai identitas alami sebenarnya dibentuk dari jaring panjang sejarah kekuasaan dan perlawanan. Kenapa Anda harus peduli? Karena paham kalau identitas itu konstruksi, memberi Anda ruang berpikir kritis soal batasan yang dipaksakan masyarakat ke diri Anda. Dan sebagai penutup, ini ada pemikiran provokatif dari Foucault. Oh, apa itu? Foucault bilang, eksperimen kritis pada diri itu cara melampaui batasan. Tapi lihat era kapitalisme modern sekarang. Ketika Anda bisa beli kaos bertuliskan Queer as F, pakai kartu kredit di mall, apakah queer ini masih jadi perlawanan radikal? Wah, atau jangan-jangan udah dijinakan sama pasar.
Nah itu dia, jangan-jangan konsep perlawanan ini sekedar diubah jadi kategori demografi konsumen baru dan hilang kekuatan subversifnya sama sekali. Ironi yang luar biasa menohok buat direnungkan. Teruslah mempertanyakan asumsi normal dalam keseharian Anda. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.